Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Bu, kami mahasiswi dari Prodi PGSD Universitas Bengkulu. Nah, di sini kami ingin melakukan observasi dan mewawancarai Ibu mengenai bagaimana nilai politik terutama demokrasi pada mata pelajaran anak SD. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, Bu. Mohon kiranya nanti bisa Ibu jawab dan nanti akan dibacakan secara bergantian soalnya, Bu. Ibu siapa, Bu? Sebelumnya bisa perkenalan dulu nama Ibu. Nama Ibu Tri Nawangsi, mengajar sebagai wali kelas 5A di SD Negeri 5. Udah itu aja tuh, tanya cukup ya. Cukup ya, Bu. Oke, lanjut. Sekarang lanjut ke pertanyaan pertama, Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, apakah pembelajaran demokrasi itu, Bu? Demokrasi itu sendiri kan artinya kalau untuk politik di Indonesia kan dari rakyat, oleh rakyat, kembali lagi ke rakyat. Nih, berarti dari siswa, oleh siswa, kembali lagi ke siswa. Nah, kita sebagai guru ya bagaimana memberikan metode pembelajaran yang artinya materi pelajaran yang kita sampaikan ke anak itu bisa diserap oleh siswa, kemudian di dalam prosesnya mereka mengikutin dan kembali lagi ke siswa, kan gitu ya. Jadi dari fasilitas ya kita sebagai guru pasti sudah ada alat sarana prasarananya, kemudian siswa juga memiliki faktor pendukungnya ya tadi buku. Nah, kita melengkapi buku cetak juga pasti artinya untuk mengajar, kemudian sarana prasarana lainnya untuk pendukung. Jadi itu sih, jadi kita semuanya kembalikan ke siswa karena dengan K13 tadi sebenarnya kalau menurut Ibu sih K13 dan KTSP sih kalau menurut Ibu lebih efektif yang KTSP itu banget gitu ya, karena di sini kan untuk K13 itu kan sendiri dia memang jadi satu nih tematik gitu ya, cuma dalam pembelajaran kan balik lagi ke satu-satu walaupun memang digabungkan, tetapi kalau dalam aplikasi perapotnya masih per bidang studi ya kembali lagi ke KTSP gitu loh. Jadi untuk materi itu sendiri juga banyak dekat, artinya banyak pemotongan dari materi yang ada KTSP. Kemudian bukunya ya pastinya lebih isinya lebih bagus yang KTSP, karena kalau K13 banyak dipotong tadi ya, jadi dicampur-campur ya. Bagi kita yang guru menguasai materi no problem, tapi bagi kalau yang guru tidak menguasai ya sudah, artinya penyampaian ke siswa ya mungkin kalau kita tidak menguasai ya menurut apa lagi. Jadi itu aja nih perkembangan pasti dari juga ya, Bu? Iya. Oke. Lalu untuk yang kedua, Bu, seberapa penting pembelajaran demokrasi diajarkan pada anak usia sekolah dasar, Bu? Jadi pembelajaran itu tuh seberapa penting bagi mereka, Bu? Ya pastinya penting gitu ya, karena kan untuk pengenalan dasarnya tuh kan di dasar, artinya sekolah dasar gitu ya. Terutama kalau dari sekolah ya intinya yang dari rumah dulu, belajar demokrasi di keluarga, menghargai satu sama lain, kemudian diterapkan lagi sekolah, kita sebagai guru, orang tua kedua menerapkan kepada siswa-siswi bagaimana mereka kita ajarkan, kita didik, belajar tadi untuk saling menghargai ya satu sama lain, kerja kelompok. Kalau memang itu ada pembelajaran memang harus kerjakan secara kelompok, kalaupun itu individu ya bagaimana ketika dalam prosesnya tadi antara satu individu artinya siswa dengan siswa yang lain, kita guru juga sama belajar bagaimana mengembangkan sikap toleransi tadi. Kemudian demokrasi tadi kan intinya ya belajar menghargai lah artinya satu sama lain, karena kan ya tadi di awal tadi udah dari siswa oleh siswa kembali lagi ke siswa gitu ya. Jadi bagaimana kita sama-sama sebagai pendidik, sebagai guru ya membimbing, mendidik siswa mendapatkan ilmu, tetapi mereka harus tadi paham terus apa sih yang harus mereka lakukan, apa yang mereka dari yang lakukan itu kemudian mereka dapatkan, adanya flashback ulang gitu loh ya. Jadi intinya ya pasti sangat penting untuk mereka, karena pengembangannya lagi ke SMP, SMA, kemudian ke fakultas. Jadi intinya mempelajari ini harus dimulai dari lingkungan keluarga Iya, dulu, di keluarga dulu baru ke sekolah. Karena kalau di sekolah itu kan waktunya terbatas. Kalau di sekolah diterapkan tapi di rumah tidak ya. Cuma contohnya aja kita ibadah lah, sholat bagi yang muslim. Yang lainnya ya kembali lagi ke cara ibadah masing-masing. Kalau di sekolah rajin ibadah, rajin sholat, tapi kalau di rumah tidak ya
percuma juga. Jadi Cuma harus bukan balance segalanya gitu. sih sebenarnya tidak percuma, karena kita kan sebagai guru memberikan pengaruh yang begitu kuat banget ya. Terkadang orang tua dianggap sebelah mata nih, guru yang dianggap panutan, tapi maksud kita dari sekian anak mungkin 1-2 yang mengikuti, artinya oh sholat rajin, mereka rajin, artinya memberikan sampel kepada orang tua. Tapi kalau dari orang tuanya udah rajin, pasti anak rajin. Jadi harus balance ya. Harus gitu. Jadi di sekolah dengan di rumah itu harus sinkron. Itulah fungsinya komunikasi antara guru dan orang tua. Jadi kita guru tidak boleh masa bodoh. Artinya ini anak ketika memang belajar ya sama-sama. Ini adalah anak bangsa, generasi bangsa yang harus kita cerdaskan bersama-sama. Ketika di keluarga ya orang tua, Juga ketika di berperan, sekolah ya guru dan juga semua anggota warga sekolah gitu ya. Terus Baik, selanjutnya apa tujuan pembelajaran demokrasi yang diberikan kepada siswa? yang mengembangkan sikap tadi sih, toleransi tadi, kemudian pengembangan bagaimana mereka mampu menciptakan apa ya, sama-sama dengan guru ya, pastinya guru yang menciptakan gitu ya. Jadi sama-sama mendapatkan apa ya, intinya metode pelajaran yang mereka pasti mudah didapat ya. Sekarang semuanya kembali ke mereka lagi gitu loh. Intinya sih itu sih tujuannya tadi ya, dari mengembangkan bagaimana sistem dari si guru tadi mereka dapatkan, kemudian dari yang guru terapkan tadi mereka dapatkan gitu loh ya. Lalu selanjutnya apa saja materi atau mata pembelajaran demokrasi yang harus dikuasai oleh siswa? Kalau muatannya atau materinya, ini materi pelajaran atau gimana nih maksudnya? Ya, maksudnya materi pembelajarannya, Bu. Oke. Dari bidang studi atau di dalam sistemnya nih? Studi. Studinya, kalau studinya itu pastinya kan semuanya sih sebenarnya semua pelajaran. Tapi kalau masuk ke demokrasi kan otomatis ke PPKN nih, ya. Tapi kan kalau bagaimana semuanya diajak, intinya dalam semua bidang studi dari agama, tapi itu kembali ke guru agama nih. Kalau ibu selaku wali kelas kan bukan bidang studi, semua mata pelajaran ya satu tematik tadi, baik itu matematika dan juga bidang studi lainnya satu tematik tadi. Untuk muatannya ya tadi satu ke PPKN, tapi semuanya harus dicakupkan, artinya digabungkan. Kemudian ketika guru bisa menguasai, anak insya Allah pasti bisa menguasai ya. Jadi bagaimana kita menerapkan kepada anak didik, kita yang memberikan sampel atau contoh teknik kita ya. Jadi yang memang yang aktif harus siswa, tapi kalau dengan adanya COVID sekarang ini, dengan batas waktu yang sudah ditentukan tidak sesuai sebelum dengan COVID kemarin, jadi artinya kalau dengan siswa sedikit waktunya sebenarnya sih tidak, tapi karena kalau kita harus aktifkan kan memang membutuhkan waktu yang lama nih, lumayan daripada dengan adanya COVID ini. Jadi memang agak jauh berbeda antara anak-anak yang memang sebelum dan sesudah COVID ini, baik itu daya tangkapnya ataupun kemampuan anak, kan kemampuannya berbeda. Iya, karena mungkin dengan masa COVID yang artinya hanya belajar dari rumah atau daring, itu sangat berpengaruh banget gitu ya. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana hasil pembelajaran demokrasi yang sudah Ibu lakukan? Untuk saat ini ya? Iya. Untuk saat ini dibilang kalau belum maksimal pasti. Ya. Melihat situasi dan pandemi. Iya, ya. pengaruh tadi. Jadi itulah dibutuhkan ketika masa COVID, itu peran orang tua yang utama. Ya, jadi kita sebagai guru kalau dengan secara daring kan hanya via telepon, artinya via WA atau Zoom, bagi memang yang kita bisa terapkan dengan Zoom gitu ya. Jadi itu tidak akan maksimal dibanding dengan kita tatap muka gitu ya. Jadi ya kalau menurut ibu sih yang ibu sudah lakukan ya kita mengikuti dengan sistem yang sekarang ya, artinya apa yang kita bisa berikan walaupun belum bisa maksimal dengan waktu yang terbatas ya kita lakukan sebagai tugas kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Jadi ya dengan demokrasi tadi ya yang memang dengan waktu yang terbatas ini ya itulah yang harus kita terapkan, itu aja sih. Itu mengenai sistem pelaksanaan pembelajaran Ibu. Apakah di sekolah ini hanya melakukan offline saja atau ada seperti yang Ibu bilang tadi ada Zoom-nya, ada? Kalau untuk kita di negeri ya, kalau di negeri kan artinya pasti berbeda dengan semuanya sama. Cuma karena
kita negeri itu kan kapasitasnya gimana ya bilangnya ya, untuk Zoom itu tidak bisa dilakukan semua, karena kalau Zoom itu kan pasti otomatis fasilitas terbatas, tergantung sama orang tua mereka juga kan. Iya, kalau di rumah kan nggak harus wifi, karena kalau kuota itu terkadang ada yang kemampuan ekonomi kan berbeda-beda. Dengan ekonomi yang berbeda ini tadi, untuk makan aja mungkin ada 1-2 yang tidak, artinya susah. Otomatis bagaimana dengan untuk yang artinya dengan Zoom kan dengan wifi tadi, kalau kuota satu berapa giga mereka harus, berapa ribu mereka harus habiskan untuk sekali Zoom nih. Kalau wifi kan udah pasti nih berapa, 1 bulannya berapa, itu nah problem, mau berapa lama mereka pakai itu tidak berpengaruh. Tapi kalau kuota itu kan pasti berpengaruh gitu loh. Jadi otomatis ya sistemnya tadi pasti WA tadi, daringnya WA tadi yang kondusifnya. Kalaupun itu Zoom ya mungkin 1 kali 2 kali, itu pun nggak bisa secara keseluruhan. materi tugas. Iya, materi dengan tugas. Kalaupun materi ya ibu buat video, ibu kirimkan. Jadi kita harus profesional, jangan hanya memberi tugas, tapi utama matematika, penerangan. Kemudian kalau yang materi di luar matematika, kita pemberian video, bagaimana mereka pemahaman dari video tadi, kemudian tugas juga sama. Itu sih intinya. Ya, jadi kembali lagi ke keluarga, Bu. Gimana peran keluarga dalam mengawasi juga anak-anak di sekolah, di rumah mereka ya, Bu ya. Karena kadang kita udah kirimkan video pembelajaran, tapi di rumah kadang mungkin nggak dibuka. Ya, mungkin nanti HP-nya di lain gunakan sama anak-anak. Udah pasti ya, anak SD kan. Yang gede aja juga disalahgunakan sama di SD. Oke. Baik, selanjutnya Bu, apakah Ibu sudah mencantumkan karakter demokrasi dalam perangkat pelajaran, Bu? Kalau untuk model pembelajaran, kalau untuk demokrasi gimana ya? Kemarin kata untuk RPP ataupun silabus gitu ya, maksudnya gitu ya. Itu sudah dimasukkan, strateginya itu kan udah diatur dengan sistem dari ininya ya, dari pusatnya, tuh cuma kita pengembangannya aja. Udah sih itu, insya Allah sudah dimasukkan metode sama modelnya. Oke, terus Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Bu ya. boleh agak cepat tadi karena ulang terus. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana strategi pembelajaran karakter demokrasi yang sudah Ibu lakukan, baik itu metode pembelajaran, model pembelajaran, dan strategi pembelajaran, Bu? Kalau untuk metodenya, model sama strateginya kita akan sesuaikan dengan materinya ya. Terus bagaimana metode atau model yang kita gunakan, berarti kita atur, kita harus punya strategi. Dengan kita punya strategi, metode atau model itu pasti kita dapat gitu loh. Artinya apa ya? Dengan strategi yang kita punya, kita kan harus lebih apa ya? Sebagai seorang pendidik harus banyak punya strategi bagaimana membuat para siswa yang kita didik tadi atau kita ajar cepat menangkap materi, ya cepat dapatkan artinya materi dengan metode atau model yang mudah dikuasai anak. Jadi tergantung di sini bagaimana metode yang kita gunakan itu kita lihat dari si modelnya tadi, artinya si anak didik. Artinya tidak hanya satu. Ketika satu metode kita gunakan mungkin agak sulit, berarti kita harus tidak ada tanya jawab saya. Ya, berarti kita harus menggunakan metode yang lain. Ini nanti tolong di-cut ya. Ibu pakai masker, nggak pakai masker gimana? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, tapi ini berpengaruh, nggak diingetin gitu ya. Pokoknya intinya ketika metode atau model tadi kita gunakan satu dalam pembelajaran itu tidak agak sulit, berarti kita harus kita ganti. Iya, jadi strategi kayak kita penjualan lah, pemasaran. Kalau strategi ini satu kita kelihatannya nggak laku, berarti harus pakai strategi lagi lain gitu loh ya. Jadi yang mudah mereka mudah diserap lah oleh si siswa gitu. Oke, jadi tidak monoton, tidak kaku. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kegiatan rutin atau kebiasaan yang dilakukan di kelas dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi, Bu? Kalau untuk rutin, kalau sekarang ini, kalau dulu sebelum ini banyak ya yang kita lakukan. Kalau untuk demokrasi sendiri karakternya itu kan banyak dalam sistem pembelajaran. Tapi artinya kegiatan rutin lainnya yang itu bisa menyambung dengan proses belajar, tetapi bisa mengembangkan karakter si anak tadi. Misalkan kalau sekarang setelah COVID ini
untuk kebiasaan mungkin gimana ya bilangnya itu, untuk kebiasaan sekarang ini fokusnya hanya kita bagaimana memberikan materi pelajaran. Kalau untuk yang lain mungkin kalau kayak agama mungkin mengambil kebiasaan mereka untuk ibadah di rumah, ada bukunya. Kalau ibu sendiri ya sebagai guru kelas ya mau dibilang ada kebiasaan atau kegiatan yang rutin untuk sekarang ini mungkin belum bisa, karena memang kita fokusnya untuk pembelajaran. Karena dengan waktu yang singkat tadi itu sih, karena ibu kan harus jujur ya. Nanti kalau ibu ada nggak bisa juga, nggak sesuai dengan yang di lapangan. Oke. Karena kalau selama ini mungkin ada kalau piket tetap ya, piket kelas tetap, kemudian sapa tetap, sapa salam tetap. Kalau yang lain-lainnya, kalaupun ini dengan waktu yang berapa menit kali berapa jam pertemuan ya, untuk pembiasaan yang selama dilakukan ya memang belum dilakukan. Bisa dilakukan. Iya, yang pokoknya saja. Oke, lanjut. Keteladanan seperti apa yang Ibu lakukan dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi ini, Bu? Keteladanannya apa ya, dari kita sebagai guru ya, berarti memberikan sampel atau contoh yang artinya positif buat anak ya kan. Jadi jangan sampai memberikan sampel atau contoh teladan yang tidak baik dalam sistem itu pengajaran, dalam pemberian materi, kemudian dalam hal lainnya lah yang artinya itu menunjang untuk sistem pembelajaran yang berkaitan dengan demokrasi. Artinya mungkin dalam hal kecilnya ketika kita memberikan materi, kemudian si anak kita berikan flashback, artinya bagaimana kita berikan kesempatan untuk bertanya dari materi yang kita jelaskan, apa ada yang belum jelas. Kemudian nomor 9 tadi ya? Iya, Bu. Jadi itu tadi dari sikap kita. Kemudian intinya dari kita sebagai pendidik memberikan sampel atau teladan yang baik untuk siswa yang berkaitan tadi dengan karakter tadi. Oke, jadi jangan sampai tadi sedikit yang kita berikan itu yang akan ditangkap oleh si anak. Oke, yuk lanjut. Lalu apakah Ibu menggunakan berbagai macam media dan sumber belajar dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi ini, Bu? Oke, kalau untuk media atau sumbernya berarti kan untuk yang saat ini hanya dari buku dulu nih. Biasanya kita menggunakan video, kemudian menggunakan media sumber belajar yang artinya lebih efektif. Tapi kalau sekarang ini ya sebatasnya dengan waktu yang terbatas tadi itu. Yang masih pakai buku ya, Bu ya. Selanjutnya itu apakah Ibu menggunakan rubrik dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi ini, Bu? Kalau rubrik belum sih. Belum. Jadi kita penilaiannya langsung, belum menggunakan rubrik. Ini harus dijawab jujur nih. Iya. Jadi sesuai fakta. Karena kalau rubrik itu bisa dilakukan ketika memang waktunya sudah kondusif seperti semula. Sebelum COVID. Iya, karena kalau untuk sekarang belum bisa. Kita baru menjelaskan, memaparkan, anak tanya jawab, udah habis. Itu pun anak mengerjakan tugas nggak bisa di sekolah, harus di rumah. Karena mengejar waktu yang tadi, singkat tadi. Oke, lanjut. Selanjutnya, instrumen penilaian apakah yang Ibu gunakan dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi ini, Bu? Kalau instrumen penilaian itu kan masuk itu ke kayak ke silabus, ke ininya ya, ATS RPP gitu ya. Untuk instrumennya sih penilaiannya ya sama sih, ada penilaian itu karakter, ada penilaian sikap karakter, kemudian pengetahuan semuanya dimasukkan itu, karena itu nanti kan masuknya ke raport, jadi harus sesuai, harus balance. Untuk di daftar nilai juga sama, termasuk keterampilan ya, Bu? Iya harus, keterampilan harus masukkan. Kalau anak pinter tapi keterampilan minus ya nggak bisa, karena itu keterampilan yang utama ya. Jadi jadi mereka pinter tapi harus disertai dengan bagaimana mereka bisa. Terkadang anak pinter kalau diem ya nggak bisa juga. Iya, harus aktif. Iya, harus aktif gitu loh. Ya, jadi kita peran utamanya si guru bagaimana membuat anak lebih aktif dalam proses pembelajaran.
ya. Tapi kalau untuk dalam sekarang ini Masih belum 100% bisa. mengingat kondisi tadi. Iya. Ya, biasanya kan kita ada kalau misalkan dalam tematik pembelajaran bahasa kita ada diskusi, ada wawancara. Sekarang belum bisa. Iya, waktunya Iya. singkat Bu ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya Ibu, apakah terdapat sumber rujukan seperti buku, modul, majalah? Untuk mengembangkan itu ya. Iya. Oke, kalau untuk buku pasti. Kalau untuk kayak modul, majalah, ensiklopedia, itu kita sebagai guru ya harus punya sumber sebagai penunjang dari buku yang kita pakai di sekolah. Itu harus. Jadi anak itu lebih berkembang. Oke? Iya, memang menggunakan. Ya. Ya, Oke, lanjut. selanjutnya Ibu, bagaimana kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Oke, kalau kualitas sarana prasarana insya Allah baik. Menunjang itu pasti, karena tanpa ada sarana atau kualitas dari sarana prasarana di sekolah tadi ya, bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran karakter demokrasi ketika sistem pembelajaran itu berlangsung. Oke, insya Allah bagus ini. Oke. Oke, selanjutnya Ibu, apakah terdapat perangkat teknologi yang dapat digunakan untuk melaksanakan Kalau teknologi itu biasanya komputer, Iya, fokus, laptop tadi, udah, ya itu harus. Jadi kita pengembangnya kita menggunakan biar mereka bisa lihat dunia luar dari buku apa yang sumber yang mereka pakai kita kembangkan lagi. globalisasi? Ah. Oke, selanjutnya, apakah sekolah atau dinas memberikan alokasi biaya mengikuti pelatihan atau workshop untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Kalau untuk workshop atau pelatihan untuk pengembangan karakter selama ini pernah juga dilakukan gitu ya, kita melakukan pelatihan atau workshop tadi, tapi selama COVID ya pasti nggak ada. Ya. Oke. Kemudian, seberapa sering Ibu mengikuti kegiatan pelatihan atau workshop untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi itu sendiri? Kalau seberapa sering, ketika memang itu ada penunjukan ya kita lakukan. Kalau tidak ya itu tergantung pembagian guru. Tergantung acaranya. Iya, tergantung acaranya. Kemudian itu kan kita berikan kepada guru yang sesuai dengan si guru A ini untuk workshop atau pelatihan ini, ibu mungkin untuk yang ini, jadi ya berbeda-beda. Kalau untuk karakter memang pernah, itu kan maksudnya demokrasi itu berkaitan dengan PPKN kalau nggak salah itu ya, memang pernah. Lanjut. Selanjutnya, apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Kalau untuk hambatan mungkin tidak terlalu banyak, tergantung di sini ya tadi dalam pelaksanaannya ya. Kalau kita sebagai guru dengan siswa sih insya Allah untuk hambatan tidak terlalu banyak. Kalaupun ada ya kita atasi sendiri sebagai guru. Itu aja. Apa saja dukungan yang diberikan kepada sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran karakter demokrasi? Kalau dukungannya ya pasti memberikan tadi dengan adanya sarana tadi. Sarana prasarana. Oke, jadi kita bisa mengimplementasikan atau mempraktekkan langsung kepada siswa dalam pembelajaran proses KBM-nya. Lanjut. Adakah kegiatan rutin sekolah yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Kalau untuk rutinnya sih selama COVID belum ada. Kalau sebelum COVID pasti ada. Ya. Selanjutnya, Bu, apakah ada pemberian penghargaan dan hadiah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Kalau untuk pemberian langsung karakter demokrasi itu biasanya pada waktu penerimaan raport gitu ya. Jadi penerimaan raport kan ada yang kemudian kalau untuk siswa-siswinya itu kembali ke siswa itu mungkin ada yang apa ya tadi sikapnya rajinnya ya itu rewardnya pas pada waktu penerimaan raport. Oke, lanjut. Apakah sekolah memberikan informasi terkait dengan kegiatan pengembangan ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran karakter demokrasi? Ya pasti, kalau nggak ada informasi bagaimana kita ini? Ya jadi itu diinformasikan melalui misalkan kita grup atau mungkin langsung pengumuman langsung ya kepada guru dan dari guru baru ke siswa. Oke. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya Bu, dan terima kasih juga sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Ibu, kami dari program studi pendidikan guru
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini perkenalkan, nama saya Peska Wulandari dan di sebelah saya Nabila Ari Putri. mohon maaf, ini dengan Ibu siapa? Elka Trisna. Oh iya, Ibu Elka Trisna. Di sini kami mohon waktunya sebentar Ibu untuk wawancara Ibu mengenai upaya pembentukan dan pewarisan nilai demokrasi sebagai wahana pendidikan politik dan dasar negara. Di sini kami izin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, menurut Ibu, apakah pembelajaran demokrasi itu? Pembelajaran demokrasi yang menurut Ibu itu berarti kita bisa belajar di mana setiap siswa atau anak itu bebas untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing, dan kita sebagai guru harus mau menerima dan mendengarkan dari apa yang mereka sampaikan. Oh, iya. Jadi mereka bebas berpendapat, berekspresi menurut apa yang baik bagi mereka, seperti itu. Iya. Kemudian, seberapa penting sih Bu pembelajaran demokrasi diajarkan pada anak usia sekolah dasar? Kalau kita lihat seberapa pentingnya, ya sangat penting ya, karena kita tahu sendiri negara kita adalah negara demokrasi. Jadi nilai-nilai demokrasi itu akan lebih baik jika diajarkan sejak dini. Iya. Kemudian, apa sih tujuan pembelajaran demokrasi yang diberikan kepada siswa itu Bu? Tujuannya menurut Ibu ya karena untuk melatih percaya diri siswa agar dia merasa dihargai saat dia mengemukakan pendapat yang baik menurut mereka. Oh iya. Bagaimana hasil pembelajaran demokrasi yang sudah Ibu lakukan? Apakah diterima atau bagaimana? Iya, mereka sangat menerima, sangat merespon karena setiap apa yang mereka sampaikan, Ibu tanggapi, Ibu jelaskan dan Ibu beri goal-goal tujuan kedepannya seperti apa. Jadi mereka menerima dan sangat bersemangat, berantusias saat mengemukakan pendapat mereka. Oh iya. Kemudian, apakah Ibu sudah mencantumkan karakter demokrasi dalam perangkat pembelajaran? Sudah dimasukkan kemarin pas ini pembelajaran COVID ini ya, pas COVID kita dimasukkan. Iya. Karena mereka kan merdeka belajar, jadi mereka bebas menginginkan kira-kira pembelajaran yang bagaimana, yang kira-kira asik dan menyenangkan, terus berdasarkan jadi masukan dari mereka juga. Iya. Itu kan. Kita minta timbal balik dari mereka seperti apa. Anak-anak dituntut aktif ya Bu? Iya, anak yang aktif memang kalau kurikulum kita baru kan. Iya. Guru sedikit saja penyampaian tapi anak yang aktif. Jadi kita bagaimana memfasilitator anak-anak agar bisa berinteraksi dengan baik. Iya. Kemudian bagaimana sih strategi pembelajaran karakter demokrasi yang Ibu lakukan? Seperti metode pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran. Metodenya itu sama biasa, pertama itu kita observasi dulu kan, kita lihat karakter anak bagaimana, kira-kira ini dia berani atau tidak menyampaikan pendapat, terus kita support bagaimana agar dia mau mengeluarkan pendapatnya. Setelah itu kita analisa apakah pendapatnya ini kira-kira bisa diterima secara umum atau khusus untuk dia sendiri atau pribadi. Jadi mereka bisa membedakan yang mana pendapat secara pribadi atau secara umum yang bisa dilaksanakan hasilnya. Adakah sih Bu kegiatan rutin atau kebiasaan yang dilakukan di kelas dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Karakter demokrasi. Iya. Kayaknya Kebiasaan yang dilakukan di kelas. Karakternya ya. Iya. Bisa kalau Ibu itu misalnya mereka itu bercerita misalnya ya, literasi. Jadi mereka bercerita sesuai apa yang sudah mereka lakukan kegiatannya pagi ini. Misalkan beda-beda, misal dari pagi mereka mungkin ada yang nggak bangun subuh, ada yang langsung pergi sekolah langsung mandi gitu, ada yang langsung bangun subuh dulu bersihkan kamarnya, bantu ibu sarapan dan seterusnya. Oh iya. Jadi kan mereka bercerita menurut pengalaman mereka masing-masing. Iya. Keteladanan seperti apa yang Ibu lakukan dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Karakter demokrasi itu tadi membiasakan anak-anak untuk memberikan pendapatnya tentang metode pembelajaran, tentang cara pembelajaran yang mereka inginkan agar pembelajaran lebih menyenangkan. Iya. Kemudian, apakah Ibu menggunakan berbagai macam media dan sumber belajar dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Ya, bisa kita menyampaikan kalau kayak gitu kan, kalau bentuk media itu kadang kayak COVID ini kan pakai Google Form gitu kan, ada video pembelajarannya. Terus di Google Form itu kan sudah bisa ada video, latihan, bisa juga absen harian. Jadi mereka termotivasi seperti itu ya. Kemudian
Bu, apakah Ibu menggunakan rubrik dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi? Kita pasti membedakan anak-anak yang aktif, yang tidak aktif dalam menyampaikan pendapat mereka saat proses pembelajaran. Ini berbeda nilainya. Yang pasti kita kasih motivasi bagaimana yang tidak aktif bisa menjadi lebih aktif. Kemudian instrumen penilaiannya Bu, apakah yang Ibu gunakan dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi? Seperti apa instrumen? Kalau bisa jadi alat spesial asesmen seperti kita lihat itu ada poin-poin tertentu yang kita nilai. Gitu kan? Yang mana tadi balik ke yang di rubrik tadi kan? Iya. Keaktifan yang tidak aktif. Kelompok selanjutnya, apakah terdapat sumber rujukan seperti buku, modul, majalah, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan materi dalam pembelajaran karakter demokrasi tersebut? Sudah ada sih sebagai, tapi kami ini sebenarnya kalau untuk pembelajaran demokrasi di SD ini sebenarnya belum kan, baru kita mau memunculkan, tapi sudah kita mulai. Ada buku-buku panduan misalnya dari perpustakaan atau kita cari-cari sendiri refleks yang Bagaimana kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? sarana prasarananya saya kira sangat mendukung ya kalau di sekolah yang dimainkan, karena yang jelas ini kan pastinya strategis, kota, kan perkantoran, jadi orang tua sangat mendukung jika pembelajaran itu benar-benar dilakukan oleh anak. Apakah terdapat perangkat teknologi yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembelajaran karakter demokrasi? Maka teknologi menggunakan itu apa semacam saat daring kan kita menggunakan gadget kan anak tuh, jadi mereka ya pasti menggunakan handphone atau laptop dan komputer dan sebagainya. Saat kita daring kan, atau quizzes atau menggunakan. Apakah sekolah memberikan alokasi biaya mengikuti pelatihan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Kalau untuk sementara ini belum, tapi pasti ada kalau sudah ada dicanangkan nanti. Ini kan belum kalau di ND ya. Nah, nanti pasti pasti ada anggarannya untuk dilaksanakan sosialisasi di sekolah sama guru. Seberapa sering Ibu mengikuti kegiatan pelatihan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi tersebut? Kalau karakter demokrasi sebenarnya belum, kalau SD kita ini kan baru mau muncul kan? Ya kan gimana menurut kalian sendiri? Gitu? Belum kan? Kalau demokrasi dia SMP namanya, tapi kalau ini kalau pelatihan secara umum itu memang sering. Itu untuk kegiatan di luar. Tapi kalau secara yang demokrasi khusus belum lagi. Apa saja hambatan yang Ibu temui dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Hambatannya itu ya, itu kadang anak-anak itu sulit untuk mau mengungkapkan pendapatnya, belum berani. Belum bisa berbicara, kadang anak-anak kan bisa bicara di belakang aja, kita suruh belum, jadi kita suruh bagaimana mendorong mereka agar mau mengemukakan pendapat mereka. Jadi kita kasih stimulus agar terpacu motivasi mereka untuk berbicara. Apa saja dukungan yang diberikan kepada sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran karakter demokrasi? Dukungannya tadi, ya bisa seperti tadi kan memberikan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru kan, agar lebih memahami gimana pembelajaran demokrasi untuk anak usia ini. Adakah kegiatan rutin sekolah yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran demokrasi? Belum ada, habis sementara ini kan ya kan belum ada di sebenarnya kita mau diadakan, ada ibu secara umum aja. Apakah ada pemberian penghargaan dan hadiah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Iya ada, kita kasih reward anak-anak bisa siapa yang sering mau pendapatnya kita kasih aplaus, kita kasih hadiah. Nah, jadi mereka kan taruh motivasi anak-anak itu kalau dikasih hadiah kan senang. Jadi mereka baru-baru oh saya bu, berebut dia. Selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir, Bu. Apakah sekolah memberikan informasi terkait dalam kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Memberikan informasi terkait kegiatan pengembangan diri untuk karakter demokrasi? Ya, ada dia memberikan informasi, misalnya ada hal-hal terkait, pasti diinfokan, misalnya di grup sekolah kan, ya dipilih beberapa guru untuk mengikuti kegiatan tersebut, agar nanti dapat disampaikan kepada anak didik. Baiklah Ibu, terima kasih atas beberapa pertanyaan dan terima kasih telah menjadi narasumber kami Bu dalam observasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama Mbak Reka Wandari. Nama Mbak Rasulia. Mbak Nabila. Boleh perkenalan dulu nih. Dari kelas 5B. Oh, di sini Mbak mohon waktunya sebentar untuk wawancara. Sebentar ya. Langsung saja Mbak mulai sama pertanyaan pertama, yaitu apakah ada yang tahu tentang demokrasi? Jadi demokrasi itu di mana kita itu sebagai siswa di sini kan bebas berpendapat, memberikan pendapat. Contohnya itu misalnya pemilihan ketua kelas, pemilihan sekretaris, bendahara dan sebagainya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu ada tahu manfaat yang kalian peroleh setelah pembelajaran demokrasi yang dilakukan? Bisa bekerja sama. Ya, selanjutnya yaitu dari mana kalian mendapatkan informasi tentang demokrasi? Kalau di sini kan adanya belum tahu ya itu demokrasi. Jadi untuk selanjutnya kedepannya bisa di sini kan udah punya handphone, ya kan, buku. Jadi nanti ketemu pelajaran Mungkin juga pelajaran demokrasi itu sudah diterapkan, diberikan, tapi mungkin tidak adanya secara lanjut. Pertanyaan selanjutnya itu apakah ada ketua kelas, sekretaris, bendahara kelas, kemudian cara adik melakukan proses pemilihan perangkat kelas itu seperti apa? Apakah dengan cara dari oleh wali kelas adik. Ya, lagi pandemi juga kan? Apakah guru membiasakan kalian untuk berdiskusi dan membentuk kelompok dalam pelajaran? Ya, jadi belajarnya sendiri-sendiri. Belum Karena lagi pandemi aja, sebenarnya Oh, sebenarnya siapa saja anggota kelompok tersebut? Maksudnya nggak siapa aja? Ada lupa ya dalam masalahnya. Selanjutnya, siapakah yang menentukan anggota kelompok? Waktu berdiskusi kemarin itu anggota kelompok itu ditentukan oleh siapa aja? Oleh guru. Selanjutnya, bagaimana cara kalian pernahkah kalian berbeda pendapat dengan teman? Oh, pernah. Dalam hal apa deh? Misalnya dalam pembelajaran itu. dalam pelajaran Oh, dalam pembelajaran. selanjutnya Bagaimana cara adik mengatasi perbedaan pendapat tersebut deh? Oh, orang mungkin gurunya gitu ya. guru yang menjadi titik tengah ketiga gitu kan. netral deh ya gitu. Apakah guru Anda menyenangkan ketika mengajar kelas? Apa saja kegiatan yang menarik ketika belajar? Misalnya sebelum mulai pelajaran nyanyi dulu biar semangat gitu. Apakah guru kalian selalu mendengarkan pendapat kalian? Kadang-kadang. Terus selanjutnya, apakah kamu berani bertanya atau menjawab pertanyaan tanpa disuruh oleh guru? Ya, selanjutnya, apakah gurumu melatih kalian untuk bermusyawarah? Ya. Apakah masih ada teman adik yang tidak mau menang sendiri? Misalnya dalam paket dia tuh nggak mau bantu gitu.
Ada nggak teman ada nggak ya? Ada. Alhamdulillah ya. Bagus berarti. Lalu apakah ada teman ada yang tidak mau berpendapat kalau diskusi misal dalam kelompoknya itu dia nggak mau ikut mencari, nggak mau ikut ngasih pendapat? Ada. Terus apakah di kelas masih suka ramai dan apa yang kalian lakukan? Ribut gitu. Sering ribut dari kelas maksudnya. Kalau nggak ada guru gitu, sering nggak? Berarti disiplin. Biasanya teman. Gitu, bagus deh. Terus apakah ada kartu pelanggaran dan bagaimana bentuk serta cara kerjanya? Misal ada teman adik yang melakukan pelanggaran di kelas, apakah gurunya itu nanti kasih kartu pelanggaran nggak? Kan ada. Mungkin karena tingkat pelanggarannya sedikit kali ya. Kemudian pernahkah kalian membaca buku atau mading tentang demokrasi di sekolah? Dan yang terakhir, pernahkah adik diajak guru untuk melihat tayangan video tentang demokrasi yang ada dalam praktik kehidupan sehari-hari, kayak nonton video gitu? Videonya seperti apa? Bisa gotong royong juga sama. Ya, itu ada. Sesuai ya. Pas ya. Oke deh, mungkin itu saja dapat Mbak tanyakan sama adik. Atas waktunya Mbak ucapkan terima kasih dan Mbak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta foto sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Mbak Peskalandari. Nama Mbak Nabila Alia Putri. Iya, ini dengan adik siapa? Adik Indira Pateh Wiryadana. Oh, adik Indira. Langsung Mbak. Oke. Pertanyaan pertama, apakah Adek tahu itu tentang demokrasi dan berikan contohnya kalau Adek tahu. Apa itu demokrasi Adek yang tahu? Nggak tahu. Demokrasi itu Adek bisa berpendapat. Kalau dengan contohnya, itu contohnya bisa bergotong royong seperti itu. Yang pertanyaan kedua, apakah manfaat yang kalian peroleh setelah mempelajari demokrasi yang dilakukan? Adek tahu manfaatnya apa yang setelah Adek mempelajari demokrasi? Agar bisa bergotong royong. Iya. Iya. Selain itu bisa bekerja sama dengan teman-teman Adek seperti itu. Iya, bisa menerima pendapat orang lain. Misalnya kan teman adik berpendapat apa, teman adik berpendapat apa, jadi adik bisa menerima pendapat dari teman adik tersebut. Lanjut, Mbak. Oke, yang ketiga, dari mana Adek tahu tentang informasi tentang demokrasi? Apa Adek tahu? Enggak. Adek bisa mempelajari di sekolah, jadi dari gurunya. Terus Adek kalau misalnya bisa Google, jadi mendapatkan informasi itu dari media sosial. Atau mungkin demokrasi itu udah dipelajari tapi belum dipelajarinya itu tidak secara langsung mungkin ya, Dek ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apakah ada ketua kelas, sekretaris, bendahara, pengurus jadwal piket di kelas Adek di sini ada? Ada. Ada. Oke. Adek tahu bagaimana cara melakukan proses pemilihan perangkat kelas? Enggak tahu. Bukan, maksud Mbaknya itu kan ada perangkat kelasnya kan, ada ketua kelas, sekretaris, bendahara. Nah, cara pemilihannya kemarin itu seperti apa? Atau ditunjuk langsung sama ibu gurunya atau ada yang melakukan pemilihan? Langsung ditulis sama gurunya. Langsung iya, ditunjuk sama iya. guru. Oke. Terus yang selanjutnya, apakah sebelum pembelajaran dimulai kalian berdoa? Terus siapa yang memimpinnya? Kalau sebelum berdoa, ataukah ketua kelas, ataukah ibu guru? Ketua kelas. Ketua kelas. Oke. Terus apakah guru membiasakan kalian untuk berdiskusi dalam kelompok-kelompok? Ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja anggota kelompok kalian? Apakah itu teman dekat Adek, terus atau teman baru? Terus sejak kapan kelompok belajar itu terbentuk? Sejak dulu. Sejak pertama kali Sekolah. Sekolah gitu. Terus siapa saja yang menentukan anggota kelompok kalian? Atau ibu guru, atau pilih adik sendiri, atau gimana? Ibu guru. Ibu guru. Bagaimana cara kalian memilih ketua kelompoknya? Apakah dipilih dari masing-masing atau dia mengajukan sendiri dalam ketua kelompok tersebut? Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin ditunjuk sama gurunya ya. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah kalian berpendapat dengan Berbeda. teman kalian dalam hal sesuatu?
Pernah ada adik berpendapat dengan berbeda pendapat dengan kelompok adik? Pernah. Oh, pernah. Dalam hal apa itu, Dek? Misalnya pelajaran. Pelajaran. Oh, pelajaran. Terus? Pelajaran apa itu, Dek? Matematika. Oh, matematika. Oke. Terus bagaimana cara kalian mengatasi berbeda pendapat tersebut? Atau bertanya dengan guru, apa bertanya dengan teman sekelompok, apa bagaimana? Teman sama guru. Oh, bertanya sama guru. Terus bagaimana sikap kalian ketika ada siswa lain yang rebut ketika berdiskusi kelompok? Atau diam saja, atau Yang ribut. yang ribut, atau ngomong berpendapat kalau misalnya jangan ribut terus lapor ke guru atau gimana, Dek? Jangan ribut. Oh, jangan ribut. Adik berpendapat bahwa jangan ribut seperti itu. Terus lapor dengan gurunya. Terus lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Oke, Mbak lanjut ya. Kemudian itu, apakah guru kalian menyenangkan ketika mengajar di kelas? Ya. Menyenangkan ya. Nah, apa saja kegiatan yang dilakukan ketika belajar itu? Nggak tahu. Misalnya dalam menyampaikan materi, misalnya kan ada permainannya atau gimana? Ada. Iya, ada. Kemudian, apakah guru kalian selalu mendengarkan pendapat kalian? Iya. Iya. Kemudian, apakah adik berani bertanya atau menjawab pertanyaan tanpa disuruh oleh guru? Nggak berani. Kenapa? Takut kena marah. Tapi kan seharusnya nggak boleh takut. Kadang juga bisa. Kadang juga nanya. Kadang juga nanya ya. Kemudian, apakah guru kalian melatih kalian untuk bermusyawarah, Iya. berdiskusi ya? Selanjutnya, apakah masih ada temanmu yang suka menang sendiri? Ada. Banyak. Masih banyak, ada banyak. Kemudian, apakah masih ada temanmu yang tidak mau berpendapat saat diskusi? Misalnya pas diskusi dia diam terus, nggak mau mengutarakan pendapat seperti itu. Ada. Ada juga ya. Kemudian, apakah di kelas masih suka ramai dan apa yang kamu lakukan? Ribut misalnya kan? Lapor sama guru. Oh, lapor sama guru ya kalau ada temannya yang ribut. Kemudian, apakah ada kartu pelanggaran, bentuk dan cara kerjanya bagaimana? Nggak ada. Nggak. Oh, nggak ada. Langsung misalnya kalau ini dihukum misalnya kan kayak gitu, nggak ada kartunya ya. Kemudian, pernahkah kalian membaca buku atau mading tentang demokrasi di sekolah? Pernah di perpus. Pernah di perpus. Kemudian, pernahkah kalian diajak guru melihat tayangan video tentang demokrasi yang ada dalam praktik di kehidupan sehari-hari? Belum? Belum pernah. Oh ya, belum ya. Baik, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih kepada adik, siapa namanya tadi? Indira. Kepada adik Indira atas waktunya telah mengizinkan Mbak untuk wawancara adik. Mbak mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih adik. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama Mbak Beskolandari. Nama Mbak Nada Sofania. Nama Mbak Asis Yulia. Nama Mbak Nabila Putri. Baik, adik boleh perkenalan dari namanya siapa dan dari kelas berapa? Alisa Sutia Mendri, saya dari kelas 4A. Oke, ada Alisa ya. Mbak mulai. Pertanyaan pertama yaitu, apakah adik tahu tentang demokrasi? Demokrasi itu dimana kita bebas berpendapat, mengutarakan pendapat. Seperti itu ya, contohnya itu dalam pemilihan ketua kelas, pemilihan sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Kemudian, apakah adik tahu manfaat yang kalian peroleh setelah pembelajaran demokrasi yang dilakukan? Manfaatnya itu kita bisa bekerja sama, toleransi dan sebagainya deh. Oke, lanjut. Dari mana kalian mendapatkan informasi tentang demokrasi itu? Dari baru dengar ya dari Mbak ya. Iya. Oke, selanjutnya, apakah ada ketua kelas, sekretaris, bendahara, kelas, pengurus jadwal piket di kelas kalian? Sebutkan cara kalian melakukan proses pemilihan perangkat kelas seperti apa?
langsung ditunjuk sama gurunya gitu. Itu pas lagi pandemi seperti ini apa sebelumnya kelas sebelumnya itu seperti itu? Kelas sebelum-sebelumnya seperti itu. Baik, Mbak, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah sebelum pembelajaran dimulai kalian berdoa terlebih dahulu deh? Nah, itu siapa? Ketua kelas. Oh, adanya ketua kelas. Oh, begitu. Selanjutnya, apakah guru membiasakan kalian untuk berdiskusi atau membentuk kelompok-kelompok gitu? Sering ya? Tentunya dalam kelompok seperti apa tuh? Pelajaran gitu ya? Oh iya. Lanjut, siapa saja anggota kelompok adik? Apakah teman dekat atau teman baru? Teman dekat ya. Terus sejak kapan kelompok belajar itu dibentuk? Setiap belajar baru dibentuk. Oke. Lalu siapakah yang menentukan anggota adik? Apakah ditunjuk sama guru atau kalian sendiri yang memilih? Kalian sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara kalian memilih ketua kelompok? Nah, kan setiap kelompok pasti ada ketua. Itu tuh ditunjuk sama guru atau kalian juga yang kalian juga. Lalu bagaimana cara adik mengatasi perbedaan pendapat yang adik lakukan? Pernah nggak? Iya. Kalian pernah nggak ada selisih paham kayak nggak sesuai pendapat adik sama yang lain gitu? Kadang-kadang ada ya. Nah, jadi cara adik mengatasinya gimana? Apakah dibantu sama gurunya atau mungkin ada yang mengalah gitu? Ada yang mengalah. Pertanyaan selanjutnya akan lanjut sama Mbak Sandrina. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana sikap kalian ketika ada siswa lain yang rebut ketika berdiskusi kelompok? Disuruh untuk memilih kelompok sendiri yang ingin menerima. Baik. Selanjutnya, apakah guru adik menyenangkan ketika mengajar di kelas? Menyenangkan. Apa saja kegiatan yang dilakukan ketika belajar, Dek? Misalnya ada game atau sebelum memulai pembelajaran itu bernyanyi dulu, menyanyikan lagu nasional gitu, pernah? Kami menyanyikan di akhir pelajaran. Oh, di akhir pelajaran gitu ya. Selanjutnya, apakah guru adik selalu mendengarkan pendapat kalian? Selalu. Apakah adik berani bertanya atau menjawab pertanyaan tanpa disuruh oleh guru? Oh, tidak berani ya. Apakah guru adik melatih kalian untuk bermusyawarah? Ya, dilatih. Selanjutnya, apakah masih ada temanmu yang suka menang sendiri? Kelas ada ya? Terkadang masih ada. Apakah masih ada temanmu yang tidak mau berpendapat saat diskusi? Tidak ada. Terus, apakah di kelas masih suka ramai dan apa yang adik lakukan kalau ribut di kelas gitu? Iya, sebagai apa ketua lapor? kelas. Apa lapor? Guru adik, apa gimana? Oh, gitu maksudnya. Ya. Selanjutnya, apakah ada kartu pelanggaran bentuk dan cara kerjasamanya? Oh, tidak ada. Terus, pernahkah kalian membaca buku atau tentang demokrasi di sekolah? Belum ya. Belum ketemu. Pernahkah kalian diajak guru melihat tayangan video tentang demokrasi yang pernah? Oh, belum. Oh, jadi belum pernah belajar demokrasi ya, Dek ya? Mungkin demokrasinya itu diajar, mungkin sudah diajarkan dalam hal-hal kecil kan, seperti mungkin ada di kelas-kelas lain itu pemilihan ketua kelas seperti itu, tapi tidak dijelaskan secara rinci bahwa ini adalah demokrasi. Demokrasi. Di mana pemilihan itu nanti akan kembali sama kalian lagi. Di mana kan kalian memilih ketua kalian siapa, bendahara kalian siapa, nanti mereka lah yang membantu kalian dalam kelas itu nanti. Itu yang namakan dengan demokrasi. Demokrasi itu kan awalnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, kalau di sekolah itu namanya dari siswa, oleh siswa dan siswa. Tapi ya, Pak sebelumnya makasih deh ya untuk waktu sudah mau jadi narasumber mbak-mbak di sini. Lebih dan kurangnya Mbak mohon maaf. Mbak akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.